Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan hadis ini jamaah dimuliakan Allah, kalau kita melihat sanadnya yang disebutkan oleh sebagian para perawi, Abu Hurairah 3 kali pingsan, kemudian sadar, pingsan lagi, kemudian sadar, pingsan lagi, kemudian sadar ketika menyampaikan hadis Nabi yang berikut ini. Kita nggak bisa seperti itu karena hati kita tidak sesuci dan sebersih hati mereka. Paling tidak dengan itu kita mengetahui bahwa kita bukanlah orang-orang yang hatinya sudah sehat atau bersih. Yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Inna awalan nasi tusa'ira bihimun naru yawmal qiyamati thalathah. Sesungguhnya manusia yang paling pertama diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka ada 3 golongan. Siapa mereka? Pemabuk, penzina, peminum khamar, penjudi, koruptor, pembunuh, begal? Bukan. Yang pertama mujahid, orang yang melakukan jihad yang syar'i, baik di masa Nabi maupun setelah masa Nabi. Kemudian dia mati syahid di medan jihad tersebut. Dia hari kiamat Allah menghisapnya. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah mengaudit seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Allah tanya kepadanya, bukankah kamu telah menerima nikmat mata, nikmat hidung, tangan, kaki, makanan, minuman, rumah, istri, anak, kesehatan, ini dan itu, fa'arafaha. Dia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta fi hali?" Apa yang telah engkau lakukan untukku dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, "Qataltu fika hatta qutil." Ya Allah, aku berjihad di jalanmu karena engkau sehingga aku mati di jalanmu. Aku mati syahid. Maka di hadapan halayak ramai di padang mahsyar Allah katakan kepadanya, "Kadzab! Kamu pendusta. Kamu berjihad, kamu berperang liyuqal jari agar kamu dikatakan sebagai pahlawan, seorang yang nekat, seorang pemberani. Dan pujian itu telah kamu terima ketika di dunia." Maka Allah memerintahkan para malaikatnya, maka mereka menyeretnya dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua siapa jamaah? Pembunuh, perampok juga, koruptor? Bukan. Adalah orang yang ketika di dunia siang dan malam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia. Di hari kiamat Allah audit seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, fa'arafaha, maka dia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, "Madza amilta fi hali?" Apa yang telah engkau lakukan untukku dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia menjawab, "Ya qara'tu fika al-Qur'an wa 'allamtu." Dengan nikmat-nikmat yang kau berikan tersebut, aku telah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Aku telah membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia karenamu. Kadzab, kamu dusta, kata Allah. Kamu membaca dan mengajarkan Al-Quran agar kamu dipuji sebagai qari, sebagai pemenang juara nomor 1 nasional, internasional. Kamu belajar mengajarkan ilmu agama agar kamu dipuji sebagai alim dan itu telah kamu terima ketika di dunia. Maka Allah memerintahkan para malaikatnya, maka mereka menyeretnya dengan tanah ke wajah, dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga jamaah dimuliakan Allah adalah rajulun atahullah asnafal amwali bi anwa'iha. Adalah seorang hamba yang Allah berikan harta yang berlimpah ruah, kaya raya, konglomerat. Di hari kiamat Allah hisab dia. Allah audit nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Fa'arafa, maka dia pun mengakuinya bahwa dia telah menerimanya. Maka Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta biha fiyya?" Apa yang telah engkau amalkan untukku dengan harta-hartamu tersebut? Maka ia mengatakan, "Ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak." Ya Allah, tidak ada satupun jalan
yang engkau cintai, engkau anjurkan sedekah padanya kecuali aku berinfak di jalan itu karenamu. Bangun masjid, bangun sekolah, membantu orang miskin, para janda, anak yatim, dan berbagai sedekah lainnya. Maka Allah katakan, kadzab, kamu dusta. Kamu bersedekah agar kamu dipuji sebagai jawad, seorang yang dermawan, dan agar dipilih sebagai anggota dewan dan sebagainya. Jamaah ini dimuliakan Allah, bayangkan. 3 orang ini menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena zina? Bukan. Karena minum khamar ketika di dunia? Bukan. Karena pernah menjadi begal? Bukan. Justru karena jihad syar'i yang ia lakukan. Jihad ibadah yang luar biasa. Gak semua orang mampu jihad. Jihad mengancam nyawanya, kehormatannya, tubuhnya. Kemudian juga belajar dan mengajarkan ilmu agama nggak mudah. Duduk di majelis ilmu agama baru 15 menit saja udah datang asam urat dan rematiknya, ya kan? Apalagi duduk di hadapan para ulama puluhan tahun, belasan tahun, menahan lapar dan berbagai perjuangan lainnya. Kemudian pulang mengajarkannya lagi, nggak mudah. Nah, yang ketiga infak. Sedekah nggak mudah. Sedekah itu Allah katakan melalui lisan Nabinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Hanya orang yang beriman, ya, hukum asalnya yang mau bersedekah. Karena sedekah itu bukan bukti kekayaan. Betapa banyak orang kaya jauh lebih pelit daripada orang miskin. Sebagaimana betapa banyak orang yang miskin jauh lebih dermawan dan berani berinfak dibandingkan orang kaya. Makanya Nabi mengatakan wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian merasakan manisnya iman sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang kalian cintai. Kenapa? Karena sifat manusia ini apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu sifat manusia, sangat cinta kepada hartanya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Mestinya mereka 3 orang ini bisa masuk surga dengan ibadah-ibadah yang begitu besar tersebut. Ini justru menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena tidak ikhlas, karena riya ketika melakukannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ikhlas, riya tidak sekedar menghilangkan pahala. Seandainya riya itu hanya sekedar menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan dan tanpa ancaman yang lainnya, maka sudah cukup itu sebagai kerugian jamaah. Ini sudah menghilangkan pahala, menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka lagi.